Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuna Sabira Zahra dari kelas 10 Bisnis Daring dan Pemasaran menjelaskan tadabbur Quran tentang kemenangan dengan kalimat takwa atau zikir. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Fat ayat 24, 25 dan 26. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Fat ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bibatni Maka min ba'di an azfarkum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Yang artinya, dan dialah yang menahan tangan mereka untuk membinasakan kamu dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Firman Allah ini menjelaskan bahwa Allah telah memberikan kemenangan yang damai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas Hudaybiyah dengan perjanjian kesepakatan damai antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat haji atau umrah dengan tenang 1 tahun kemudian dan bisa mengalahkan kafir Yahudi di Khaybar karena tidak ada dukungan dari kafir Quraisy. Namun sesungguhnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Hudaybiyah, kaum kafir Quraisy ini hendak membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kurang lebih ada 80 orang laki-laki dari kalangan kafir Quraisy yang mengelilingi perkemahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk menyergap Nabi. Namun pada akhirnya mereka dilumpuhkan di hadapan Rasul dan Rasul membebaskan mereka lalu memaafkannya dengan bebas. Hal ini merupakan penyebab adanya perjanjian gencatan senjata, perjanjian damai Hudaybiyah, di mana Allah menahan tangan-tangan orang kafir yang hendak membunuh Nabi dan menahan umatnya, juga menahan umat muslimin agar tidak membunuh kaum kafir. Yang diakibatkan perjanjian Hudaybiyah ini memberikan kemenangan kepada umat Islam. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 11. Selanjutnya, Allah mengingatkan dan memerintahkan kepada orang yang beriman atas nikmat Allah telah diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kaum kafir, yakni orang-orang Quraisy, hendak mencelakakannya, maka Allah tahan mereka. Dan Allah lindungi orang-orang Muslim dari maksud jahatnya orang kafir. Maka kita semua orang beriman diharuskan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bertakwa kepada Allah. Maka Allah akan selalu menjaga kita, melindungi dan memberikan kemenangan kepada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Lalu orang beriman yang mau berbaiat untuk berhijrah ke dalam jamaah Islam atau berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirinya dijamin akan mendapat kemenangan Allah. Kemenangan dari Allah dengan adanya baiat Ridwan di Hudaybiyah yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Fat ayat 18. Ayat ini wajib kita ambil pelajarannya agar kita mau berjihad di jalan Allah sehingga mendapat kemenangan. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Fat ayat 25, yang artinya, merekalah orang-orang kafir yang menghalangi kamu untuk masuk ke dalam Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari, karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia hendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kamu akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang perih. Firman Allah ini menjelaskan sesungguhnya orang kafir itu menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa beribadah di Mekah, menghalangi untuk bisa haji ataupun umroh. Tapi Allah memberikan kemenangan melalui perjanjian Hudaybiyah yang menyebabkan kemenangan Khaybar dan kemudian kemenangan Futuh Mekah, merebut kembali kota Mekah dari kaum Quraisy tanpa adanya pertumpahan darah antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin, karena Allah tidak mengizinkannya, yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 33, yang artinya, tetapi tidak akan ada penghukuman mereka selama engkau berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan. Allah telah menjelaskan dan menegaskan kenapa Allah tidak menghukum orang-orang kafir, karena di antara orang kafir masih ada orang yang beriman yang soleh, sehingga tidak diturunkan azab dari Allah. Padahal sesungguhnya orang kafir itu begitu sombong dan merasa paling benar, paling hebat,
terus-menerus supaya berusaha ingin membunuh Nabi SAW dan umatnya. Tetapi Nabi SAW dan pengikutnya ini orang yang beriman, yang kuat, tenang, sabar, yakin Allah akan memberikan kemenangan kepadanya. Kesombongan orang kafir dikalahkan dengan ketenangan dan kekuatan orang beriman. Ternyata kunci keberhasilannya itu adalah karena kalimat takwa. Kalimat takwa itu adalah kalimat la ilaha illallah yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Fat ayat 26. Nah, dari Quran surat Al-Fat 26 ini Allah menjelaskan kemenangan Nabi, yaitu karena dengan zikir hati menjadi kuat, tenang, tidak takut, tidak khawatir, sehingga orang beriman bisa mengalahkan kesombongan orang kafir yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 11, Al-Imran ayat 18, Ibrahim ayat 27, Ar-Rod ayat 28, dan Fussilat ayat 30 serta 31. Dengan kalimat zikir la ilaha illallah, maka kalbu orang beriman tidak takut dengan apapun, hanya takut kepada Allah, dan kita selalu istiqomah berzikir menyebut la ilaha illallah, maka Allah akan menurunkan tentara langit dan tentara bumi yang akan menolong orang beriman. Selanjutnya yaitu kuncinya kemenangan orang beriman ini adalah kuat hati yakin kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Anfal 45 dan Al-Anbiya ayat 25. Kesimpulan dari semua ini adalah Allah memberikan baiat menggunakan kalimat takwa atau zikir kepada orang mukmin agar mereka selalu tenang dan yakin kepada Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.